Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 Akuntansi Syariah 1 akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila menurut ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran Buddha dalam kitab Tripitaka. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi secara leksikal, Pancasila bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Pengertian Pancasila dibagi menjadi 3 pengertian, secara etimologis, historis, dan terminologis. Secara etimologis, Pancasila berarti dasar yang memiliki 5 unsur. Pengertian Pancasila secara historis. Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama, Dr. Atmawidya mengajukan suatu masalah khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Secara terminologis, proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Masa kolonial Belanda era prakemerdekaan. Masa kolonial Belanda di Indonesia merupakan salah satu masa penjajahan yang paling lama dalam sejarah negara. Dengan Belanda menduduki Indonesia selama 350 tahun. Ekspedisi Belanda ke Indonesia dimulai ketika Cornelis de Houtman dan Peter Keizer dikirim ke Lisbon untuk mencari informasi terhadap Kepulauan Rempah, sebuah julukan Indonesia pada saat itu. Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman mendarat di Banten pada 27 Juni 1596 yang kemudian diusir oleh penduduk Indonesia. Era kemerdekaan, kembalinya Belanda bersama sekutu. Kembalinya Belanda bersama sekutu sesuai dengan Perjanjian Wina pada tahun 1942 bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah penduduknya. Menjelang akhir perang tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk Komando SEAT, South East Asia Command, bertanggung jawab atas India, Burma, Sri Lanka, Malaya, Sumatera, Jawa dan Indonesia. Mendaratnya Belanda diwakili Nica. Berdasarkan Civil Affairs Agreement pada 23 Agustus 1945, Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil sekutu tiba di Jakarta dengan didampingi Dr. Carles van der Plas, wakil Belanda pada pihak sekutu di Perang Dunia II. Kehadiran tentara sekutu ini diboncengi Nica, Netherlands, Indies Civil Administration, pemerintahan sipil India Belanda yang dipimpin oleh Dr. Hubertus J. van Mox. Ia dipersiapkan untuk membuka perundingan atas dasar pidato siaran radio Ratu Wilhelmina tahun 1942. Pidato Ratu Wilhelmina itu menegaskan bahwa di kemudian hari akan dibentuk sebuah persemakmuran yang diantara anggotanya ialah Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda di bawah pimpinan Ratu Belanda. Pertempuran melawan sekutu dan Nica. Pertempuran itu terjadi diantaranya adalah peristiwa 10 November di Surabaya, Palagar Ambarawa di daerah Ambarawa, perjuangan gerilya Jenderal Sudirman di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Bandung Lautan Api daerah Bandung. Ibu kota pindah ke Yogyakarta karena situasi keamanan ibu kota Jakarta Batavia saat itu yang makin memburuk, maka pada tanggal 4 Januari 1946 Soekarno dan Hatta dengan menggunakan kereta api pindah ke Yogyakarta sekaligus pula memindahkan ibu kota. Pemindahan ke Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan kereta api yang disebut dengan singkatan KLB, kereta luar biasa. Perubahan sistem pemerintahan.
perubahan sistem pemerintahan, yaitu salah satu faktornya adalah pernyataan Van Mock untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah dengan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer memungkinkan perundingan antara pihak Republik Indonesia dan Belanda. Pihak Republik Indonesia memiliki alasan politis untuk mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer karena seminggu sebelum perubahan pemerintahan itu Den Haag mengumumkan dasar rencananya. Insinyur Soekarno menolak hal ini. Sebaliknya, Syahrir mengumumkan pada tanggal 4 Desember 1945 bahwa pemerintahannya menerima tawaran ini dengan syarat pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Tanggal 10 Februari, pemerintah Belanda membuat pernyataan memperinci tentang politiknya dan menawarkan mendiskusikannya dengan wakil-wakil Republik yang diberi kuasa. Penculikan terhadap PM Syahrir tanggal 27 Juni 1946 dalam pidato peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Wakil Presiden Hatta menjelaskan isi usulan balasan di depan rakyat banyak di alun-alun utama Yogyakarta dihadiri oleh Soekarno dan sebagian besar pucuk pimpinan politik. Pada malam itu terjadi peristiwa penculikan terhadap Perdana Menteri Syahrir yang sudah terlanjur dicap sebagai pengkhianat yang menjual tanah airnya. Syahrir diculik di Surakarta ketika ia berhenti dalam perjalanan politik menelusuri Jawa. Kemudian ia dibawa ke Paras, kota dekat Solo, di rumah peristirahatan seorang pangeran Solo dan ditahan di sana dengan pengawasan komandan batalion setempat. Konferensi Malino, terbentuknya negara baru. Bulan Juni 1946, suatu krisis terjadi dalam pemerintahan Republik Indonesia. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pihak Belanda yang telah menguasai sebelah timur Nusantara. Dalam bulan Juni diadakan konferensi wakil-wakil daerah di Malino, Sulawesi, di bawah Dr. Van Mock dan minta organisasi-organisasi di seluruh Indonesia masuk federasi dengan 4 bagian: Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Timur Raya. Perjanjian Linggarjati. Bulan Agustus, pemerintahan Belanda melakukan usaha lain untuk memecah halangan dengan menunjuk 3 orang komisi jenderal datang ke Jawa dan membantu Van Mock dalam perundingan baru dengan wakil-wakil Republik itu. Untuk ini, Kalimantan dan Timur Raya akan menjadi komponennya. Kedua delegasi pulang ke Jakarta dan Soekarno-Hatta kembali ke pedalaman 2 hari kemudian. Pada tanggal 15 November 1946 di rumah Syahrir di Jakarta berlangsung penandatanganan secara resmi perundingan Linggarjati. Peristiwa Westerling. Pembantaian Westerling adalah sebutan untuk peristiwa pembunuhan ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh pasukan Belanda Depot Spesial atau pimpinan Westerling. Peristiwa ini terjadi pada Desember 1946 sampai Februari 1947 selama operasi militer counterinsurgency, penumpasan pemberontakan. Sementara perjanjian Linggarjati sedang berlangsung, maka pada 9 November 1946 Letnan Jenderal Spoor dan Kepala Stafnya Mayor Jenderal Burman van Vreden memanggil seluruh pimpinan pemerintahannya Belanda di Sulawesi Selatan ke markas besar tentara di Batavia. Peristiwa-peristiwa lainnya pada bulan Februari dan Maret 1947 di Malang, SM Kartosuwirjo ditunjuk sebagai salah seorang dari 5 anggota masyumi dalam komite eksekutif yang terdiri dari 47 anggota untuk mengikuti sidang KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Dr. H. J. Van Mock, kepala Netherlands in the Civil Administration, yang kemudian diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dengan gigih memecah RI yang tinggal 3 pulau ini. Bahkan sebelum naskah itu ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Pada tanggal 25 Maret 1947, hasil perjanjian Linggarjati ditandatangani di Batavia. Partai Masyumi menentang hasil perjanjian tersebut. Perjanjian Renville. Sementara peperangan sedang berlangsung, Dewan Keamanan PBB atas dasar
Desakan Australia dan India mengumumkan perintah peletakan senjata tanggal 1 Agustus 1947 dan setelah itu mendirikan suatu komisi jasa-jasa baik yang terdiri dari wakil-wakil Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menengahi perselisihan itu. Tanggal 17 Januari 1948 berlangsung konferensi di atas kapal perang Amerika Serikat Renville ternyata menghasilkan persetujuan lain yang bisa diterima oleh yang kedua belah pihak yang berselisih. Akan terjadi perdamaian yang mempersiapkan berdirinya zona demilitarisasi Indonesia Serikat akan didirikan. Perjanjian Romroyan. Akibat dari agresi militer tersebut, pihak Indonesia melakukan tekanan kepada Belanda terutama dari pihak Amerika Serikat yang mengancam akan menghentikan bantuannya kepada Belanda. Akhirnya dengan terpaksa Belanda bersedia untuk kembali berunding dengan Republik Indonesia. Tanggal 7 Mei 1949 Republik Indonesia dan Belanda menyepakati Perjanjian Romroyan. Serangan umum 1 Maret 1945 atas Yogyakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. KMB Konferensi Meja Bundar, sebuah pertemuan di antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 yang menghasilkan kesepakatan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 27 Desember 1949, berselang 4 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pengakuan ini dilakukan ketika sovereignty is surrendered. Penyerahan kedaulatan ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan polisional aktis. Aksi polisionil pada 1945 sampai 1949 adalah ilegal. Kesimpulannya, pengertian Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran Buddha dalam kitab Tripitaka. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Masa kolonial Belanda, era prakemerdekaan. Masa kolonial Belanda merupakan salah satu masa penjajahan yang lama. Belanda menduduki Indonesia selama 350 tahun. Era kemerdekaan, kemudian Belanda bersama sekutu mendaratnya Belanda diwakili Nica, pertempuran melawan sekutu dan Nica, ibu kota pindah ke Yogyakarta, perubahan sistem pemerintahan, penculikan terhadap PM Syahrir, konferensi Marino, terbentuknya negara baru, perjanjian Linggarjati, peristiwa Westerling, peristiwa lainnya, perjanjian Renville, perjanjian Romroyan, serangan umum 1 Maret 1949 atas Yogyakarta, konferensi Meja Bundar, pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.